Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 601, kemudian, kapan kita harus mundur? Suhu bertanya tanpa daya. Dia, sebagai penguasa kota suatu wilayah, secara alami tidak mau meninggalkan wilayahnya sendiri. Sebenarnya, pada akhirnya, dia masih memiliki mentalitas, berharap bisa mempertahankan Crimson Light City. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahami pikirannya, katanya, lebih cepat lebih baik, namun, kita harus membuat beberapa persiapan, jika tidak, meninggalkan kota akan sama dengan mendekati kematian. Suhu menjadi bersemangat ketika mendengar itu dan bertanya, persiapan seperti apa yang perlu dilakukan Tuan Ye? Tuan Kota, yang mulia, atur semua seniman bela diri di kota diurutkan sesuai dengan ranahnya masing-masing. 3 hari kemudian, kumpulkan semua seniman bela diri di atas alam formasi kristal bersama-sama. Apakah ada kesulitan? Kata Ye Yuan. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa Suhu akan mengungkapkan tampilan yang sulit. Siapa tahu dia menjawab tanpa memikirkannya, oke, tidak masalah. 3 hari kemudian, lapangan latihan di utara kota, saya akan mengumpulkan semua orang. Melihat ekspresi Ye Yuan, Suhu berkata dengan agak bangga, ketika seniman bela diri ini memasuki kota, saya sudah memerintahkan orang untuk mendaftarkan semua seniman bela diri yang masuk ke kota. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah memilah-milahnya ke dalam kategori. Beberapa hari ini, tentu saja ada juga beberapa orang yang menyebabkan masalah di kota. Mereka semua ditekan oleh saya dengan cara yang kuat. Sekarang, mereka semua tahu kehebatanku, dan tidak ada yang berani membuat masalah juga. Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, Tuan Kota memiliki keterampilan seperti itu. Karena itu masalahnya, saya akan memulai pengasingan tertutup saya sekarang. 3 hari kemudian, temuilah di lapangan latihan di utara kota. Tepat pada saat ini, seorang pemuda menerobos masuk ke City Lord Manor begitu saja dan berteriak sekuat tenaga, City Lord, semuanya buruk, arai besar telah kehilangan kendali. Kulit Suhu menjadi gelap, dan dia mencela pemuda yang bergegas masuk. Untuk apa berteriak dan bertingkah tidak sopan? Apakah kamu tidak melihat ada tamu yang hadir? Arai besar baik-baik saja, tidak perlu bagimu untuk khawatir. Pemuda ini tepatnya adalah Master Arai Muda, Shao Shiki, yang mengelola kota yang melindungi arai besar. Hanya setelah mendengar Suhu mengatakan demikian, apakah dia menyadari keberadaan Ye Yuan, beberapa dari mereka. Tapi dia masih berkata dengan bingung, Tuan Kota, bagaimana Anda tahu bahwa Grand Arai baik-baik saja? Anda mengirim pesan sebelumnya untuk mengizinkan saya memobilisasi barisan besar untuk membunuh orang-orang yang menerobos masuk ke dalam formasi. Tapi saya menemukan bahwa saya tidak bisa mengontrol formasi arai lagi. Orang-orang ini tidak mungkin, tidak bisa. Shao Shiki tiba-tiba mengerti sesuatu. Tatapannya menatap Ye Yuan dengan aneh. Ye Yuan berkata, itu benar, itu aku. Mata Shao Shiki melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu, bagaimana mungkin? Anda hanya alam transformasi laut, bagaimana Anda bisa membuat saya kehilangan kendali atas formasi arai? Keempat orang di belakangmu itu lebih mungkin. Shao Shiki, tutup mulutmu untukku, apakah kamu tahu itu? Wajah Suhu penuh kecanggungan. Shao Shiki ini menyeret kerangkanya keluar dari lemarinya, membuatnya sangat malu. Meskipun Ye Yuan sudah lama tahu perintahnya ini, mengatakan itu tidak terlalu baik. Sekarang, Shao Shiki ini juga kikuk, menyinggung Ye Yuan. Tuan muda ini, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dia baru saja akan menegur Shao Shiki tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan isyarat. Ye Yuan berkata kepada Shao Shiki, tidak percaya, kita bisa mencobanya, selama formasi arai Anda dapat menyentuh sudut lengan baju saya, anggap saya sesumbar sebelumnya, saya akan meminta maaf kepada Anda, bagaimana? Shao Shiki juga memiliki temperamen seorang pemuda, selain itu, dia adalah Master Arai Tier 4 dan keberadaan alam laut jiwa. Bagaimana mungkin dia takut pada Ye Yuan, alam transformasi laut? Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar berani memandang rendah dirinya seperti itu. Ini membuatnya semakin tidak senang. Bagus, cobalah kemudian. Apa aku takut padamu? Shao Shiki langsung retak, langsung mengeluarkan bendera berwarna hitam dan akan membuat arai. Ketika Ye Yuan melihat bendera berwarna hitam ini, ekspresinya tidak dapat menahan niat untuk berubah. Ini sebenarnya adalah artefak mendalam tingkat rendah. Seorang Master Arai Tier 4 sebenarnya memiliki artefak mendalam tingkat rendah di tangannya. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Formasi api merah, Shao Shiki berteriak ringan. Formasi arai miniatur segera dipadatkan dan dibentuk, gugusan api langsung menelan Ye Yuan. Kekuatan artefak yang mendalam, menyelesaikan arai secara instan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah, sementara Shao Shiki terlihat senang dengan dirinya sendiri. Shao Shiki hanya marah dan ingin mempermalukan Ye Yuan.
Api ini secara alami tidak bisa membakar orang sampai mati, itu hanya untuk membuat Ye Yuan sedikit compang camping. Untuk apa kau tersenyum? Kata-kata Ye Yuan membuat Cao Siki melompat ketakutan. Sebelumnya, perhatian semua orang terfokus pada pusat kumpulan api itu, tetapi mereka tidak tahu sejak kapan Ye Yuan sudah mengubah posisinya. Ye Yuan berjalan di depan formasi Arai dan dengan santai mengetuk beberapa kali pada formasi Arai. Formasi api Scarlet langsung menghilang menjadi kehampaan. Ekspresi Cao Siki berubah, dan dia menyebarkan bendera berwarna hitam sekali lagi, berteriak, formasi perangkap naga. Formasi 7 pembantaian, formasi bulan mistik. Cao Siki secara instan melemparkan lebih dari selusin formasi berturut-turut, masing-masing lebih tangguh dari yang lain, tapi dia sama sekali tidak bisa menyentuh Ye Yuan. Orang harus tahu bahwa pemasangan formasi Arai secara instan akan sangat mendadak bagi seniman bela diri, membuat mereka lengah, itu tidak mungkin untuk dicegah. Selanjutnya, Cao Siki juga bisa melihat bahwa sebenarnya Ye Yuan menunggu formasi Arainya terbentuk setiap saat, dan kemudian langsung memecahkan formasi dan keluar, dan tidak menghindari formasi Arai. Melihatnya seperti ini, pencapaian jalur formasi Ye Yuan sangat menakutkan. Dia melemparkan formasi Arai secara instan, sementara Ye Yuan langsung memecahkan formasi. Bahkan gurunya yang sudah lanjut usia, juga tidak bisa melakukannya dengan mudah, bukan? Cao Siki mengertakkan gigi dan berteriak sekali lagi. Formasi pedang emas naga berkeliaran. Itu masih membentuk formasi secara instan, tetapi kekuatan formasi Arai kali ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan formasi api merah sebelumnya. Ini adalah formasi Arai Kuaso Tier 4, seorang Master Arai Tier 4 yang secara instan melakukan casting formasi Arai Kuaso Tier 4. Bahkan jika itu mengandalkan kekuatan artefak yang mendalam, sudah sangat menentang surga. Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri alam transformasi laut. Jika mengikuti akal sehat, formasi pedang emas Roaming Dragon ini cukup untuk menjebak Ye Yuan dalam formasi dan membunuhnya. Setidaknya, itu juga akan sangat melukai Ye Yuan. Ketika formasi Arai terbentuk, seluruh orang Cao Siki seperti terkuras, terengah-engah karena kelelahan. Namun, mata Cao Siki tiba-tiba menyempit, seolah-olah dia melihat sesuatu di luar pemahaman. Hanya untuk melihat beberapa seberkas cahaya keemasan memancar keluar dari dalam formasi Arai, menembak ke arah Cao Siki. Bagian belakang Cao Siki jatuh ke tanah dengan ketakutan, terlihat menyedihkan. Memfokuskan matanya dan melihat beberapa garis cahaya keemasan yang sudah lama menghilang di udara, Ye Yuan sama sekali tidak berniat menyakitinya. Tapi Cao Siki masih merasa itu di luar logika dan di atas nalar, karena formasi Arai yang dia buat benar-benar dikuasai oleh Ye Yuan seketika dan melancarkan serangan ke arahnya. Cara seperti itu benar-benar tidak terbayangkan, meskipun Suhu sudah lama mengetahui bahwa Ye Yuan datang dengan melewati formasi Arai, menyaksikan dia melawan balik formasi Arai dengan matanya sendiri masih mengejutkannya. Melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri, kenapa kamu belum pergi, membuat tontonan memalukan tentang dirimu di sini, Suhu berkata kepada Cao Siki dengan garang, tapi menatapnya, mengisyaratkan padanya untuk segera pergi. Langkah terakhir Cao Siki jelas sudah melewati batas penyelidikan. Suhu takut itu membuat Ye Yuan marah dan membuatnya segera pergi untuk yang terbaik. Tapi Ye Yuan menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu dipanggil Cao Siki?" Cao Siki masih berantakan sekarang, mendengar pertanyaan Ye Yuan, tanpa sadar dia menganggukkan kepalanya. Level jalur formasi Anda tidak buruk, untuk benar-benar dapat secara instan melemparkan formasi Arai Kuaso Tier 4. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki guru? Ye Yuan bertanya sekali lagi. Bab 602, Tuanku adalah Yui Chen, seorang Master Arai peringkat tinggi tingkat 5, kata Cao Siki dengan terbata-bata. Di sampingnya, Suhu sepertinya mengerti sesuatu dan buru-buru menjelaskan, Tuan Yi Chen sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Siki dia kultivasi sendiri sekarang. Ye Yuan menaksir Cao Siki dan berkata dengan anggukan, karena itu masalahnya, aku akan memberimu satu set formasi Arai. Jika kamu dapat memahaminya sepenuhnya dalam 10 hari, saya akan memberi Anda keberuntungan. Bagaimana tentang itu? Cao Siki tertegun. Dia masih belum pulih ke akal sehatnya sekarang. Seorang seniman bela diri alam transformasi laut mengatakan bahwa dia akan memberinya keberuntungan. Tidak peduli bagaimana seseorang mendengarkan, itu terdengar agak lucu. Suhu melihat bahwa dia dalam keadaan linglung dan buru-buru berlari untuk menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata, "Untuk apa kamu masih linglung? Cepat setuju." Cao Siki akhirnya bereaksi dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, rahemat guru bagi saya seberat gunung. Aku tidak akan beralih ke faksi lain." Suhu sangat marah ketika mendengar itu. Dia terlihat mengharapkan yang lebih baik dari seseorang saat dia berkata, "Kamu bodoh Tuan Yi Chen, dia sudah meninggal. Sekarang ada kesempatan yang lebih baik. Kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghargainya."
Sao Siki berkata dengan keras kepala, meskipun guru sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Saya sama sekali tidak punya rencana untuk memiliki guru lagi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu berada di bawah pengawasanku. Saya hanya melakukan ini demi menyelesaikan amanah orang lain dan memberi Anda keberuntungan. Adapun seberapa banyak Anda dapat memahami, itu akan terserah Anda. Namun, Anda hanya memiliki waktu 10 hari. Jika Anda masih belum mengerti setelah 10 hari, itu menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi ini. Tuan Kota, pinjamkan aku ruang pelatihan di dalam manormu untuk digunakan. Sao Siki tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Di ruang pelatihan, ketika 18 boneka pedang muncul di depan Sao Siki, dia merasa dikerjai. Tingkat, formasi arai tingkat 3, kamu pergi dan masuki formasi dan cobalah. Tapi memecahkan formasi tidak masuk hitungan. Tugasmu sepenuhnya memahami formasi arai, kata Ye Yuan. Memecahkan formasi dan memahami formasi arai adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatan alam laut jiwa Sao Siki, memecahkan formasi dengan kekuatan juga tidak menjadi masalah. Tetapi ingin memahami formasi interlocking 9 revolusi, itu tidak sesederhana itu. Cih, formasi arai tier 3 kecil yang lemah. Apa masalahnya? Tidak perlu 10 hari, 3 hari sudah cukup, Sao Siki berkata dengan nada menghina. Dia bisa langsung mengeluarkan formasi arai kuaso tier 4, dia menyentuh hatinya dan memeriksa dirinya sendiri bahwa memahami satu set formasi arai tier 3 secara alami bukanlah hal yang sulit, tidak peduli seberapa rumit formasi arai tier 3 ini. Ye Yuan tertawa dan berkata, aku sudah banyak menurunkan tingkat kesulitan formasi arai ini, tetapi bagi Anda untuk ingin memahaminya dalam 3 hari, itu masih mustahil. Dengan pencapaian jalur formasi Master Arai Tier 9 saat itu, bahkan dia memahaminya selama beberapa jam. Untuk Master Arai Tier 4 kecil yang lemah ingin memahami versi lengkap formasi interlocking 9 revolusi, itu hampir tidak mungkin. Ketika Ye Yuan berada di Grand Arai melindungi kota, dia sudah merasa bahwa Master Arai ini tidak biasa, oleh karena itu, itulah mengapa dia berpikir untuk merasakannya. Melihat bahwa dia benar-benar dapat mencapai formasi Arai Kuaso Tier 4 dengan cara instan, itu membuat mata Ye Yuan berbinar, sebelum memutuskan untuk memenuhi kepercayaan Wei Xiao dan berencana untuk menyerahkan warisan Lu Linfeng kepada Sao Siki. Apalagi jika dilihat saat ini, karakter Sao Siki masih cukup bagus. Sao Siki memiliki wajah penuh penghinaan dan bangkit dan mendarat dalam formasi Arai. Tapi begitu dia memasuki formasi Arai, Sao Siki langsung merasa berbeda, penghinaan di wajahnya segera memudar. Apakah ini benar-benar formasi Arai Tier 3? Bagaimana formasi Arai Tier 3 bisa begitu mendalam? Sao Siki tenggelam dalam memahami formasi Arai dengan sangat cepat. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia berkata sambil tersenyum, biarkan dia menderita di sini, kita juga harus melakukan hal-hal yang benar. Suhu dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan mengikuti Ye Yuan keluar. Sikap berkepala dingin, kekuatan yang luar biasa, pencapaian jalur formasi yang sangat tinggi, monster macam apa pemuda seperti ini? 3 hari kemudian, berlatih lapangan di utara kota, puluhan ribu seniman bela diri melakukan perjalanan ajaib, adegan itu spektakuler. Di atas panggung, Suhu menunduk dengan penampilan yang menakjubkan. Dia berkata dengan suara yang jelas, saya yakin semua orang juga tahu bahwa Crimson Light City sudah menjadi kota yang sunyi. Itu tidak bisa dipertahankan lebih dari beberapa hari. Aliansi mengirim Tuan Ye maju ke Crimson Light City untuk memimpin semua orang keluar dari pengepungan. Dengan pengenalan Suhu ini, di bawah segera pecah menjadi kekacauan yang berisik. Apa, mengirim bayi alam transformasi laut ke sini untuk menyelamatkan kita? Apakah aliansi sudah meninggalkan kita? Bocah alam transformasi laut masih bisa membawa kita keluar dari pengepungan, benar-benar lelucon. Seorang bayi yang rambutnya bahkan belum selesai tumbuh. Apa yang dapat dia lakukan, Tuan Kota? Kami akan bertarung denganmu, biarkan bayi ini tersesat. Hei, kalian semua tidak mengatakan itu. Karena aliansi mengirim bocah ini pasti memiliki aspek yang melebihi yang lain. Nak, jika Anda memiliki kemampuan, pergilah keluar kota dan cabut beberapa kepala untuk kami lihat. Anda datang ke sini untuk membawa kami keluar dari pengepungan, setidaknya Anda harus membiarkan kami melihat kekuatan Anda, bukan? Ketika orang ini berbicara, itu langsung menimbulkan tawa yang keras. Lupakan alam transformasi laut, bahkan kekuatan laut jiwa tingkat ke-9 puncak seperti Suhu tidak berani pergi keluar kota untuk memetik beberapa kepala juga. Ye Yuan di samping Suhu sepertinya sudah lama mengharapkan situasi seperti ini. Dia memandang seniman bela diri itu dan berkata dengan senyum tipis, jika saya keluar dan menarik beberapa kepala ke belakang, apakah kalian akan mendengarkan saya atau tidak? Oh, benar-benar melakukannya? Hahaha, tentu. Selama Anda dapat mencabut beberapa kepala,
Kami semua akan mendengarkan Anda. Apa kata kalian? Seniman bela diri itu berkata sambil tertawa lebar. Seniman bela diri lainnya jelas tidak percaya bahwa seorang bocah alam transformasi laut berani pergi keluar kota untuk mencabut beberapa kepala ke belakang dan semuanya berteriak satu persatu. Sebagian besar di antara para seniman bela diri ini semuanya adalah kultivator keliling. Masing-masing dan setiap orang terbiasa menjadi tidak disiplin dan riang. Untuk menaklukkan mereka benar-benar bukan sesuatu yang mudah. Meskipun suhu penguasa kota ini telah melakukannya dengan cukup baik, dia hanya menggunakan kekuatan bela diri untuk menekan mereka dan tidak benar-benar membuat mereka patuh. Ye Yuan menatap seniman bela diri itu dan berkata sambil tersenyum, "Siapa namamu?" "Apa, mengingat nama ayahmu untuk mencari-cari kesalahan, ayahmu tidak mengubah namanya? Apakah saya bepergian atau tinggal di rumah?" "Saya Cusi," kata seniman bela diri itu dengan kepala terangkat tinggi. Kekuatan Cusi ini lumayan, itu sudah mencapai alam laut jiwa tingkat kelima. Hanya bocah alam transformasi laut, dia secara alami tidak terlalu memikirkannya. Ada begitu banyak orang di sini, bisakah Suhu benar-benar berani membunuh orang secara langsung? Jika kerusuhan benar-benar terjadi, Suhu juga tidak akan mampu menanggung konsekuensi kegagalan. Para kultivator keliling ini kebanyakan adalah orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur. Di antara mereka, perhatian yang lebih besar diberikan pada mangsa yang lemah dan pesta yang kuat. Ingin membiarkan mereka tunduk, Anda harus mengeluarkan kekuatan sejati. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Cusi, bukan, aku sudah menghafalnya." Saat dia berkata, sosok Ye Yuan bergerak, menghilang di depan Cusi. Para seniman bela diri di bawah semuanya saling bertukar pandang. Sebenarnya tidak ada orang yang melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan pergi. Melihat adegan ini, ekspresi Cusi menjadi gelap. Dia berkata kepada seniman bela diri di sampingnya, "Saya katakan, apakah kalian berpikir bahwa anak laki-laki ini benar-benar pergi keluar kota untuk mencabut kepala?" "Huhu, bagaimana mungkin? Teknik gerakan bocah ini sedikit lebih kuat, hanya sedikit kekuatannya. Bagaimana mungkin?" Seniman bela diri itu menjawab. Suaranya belum memudar saat sosok Ye Yuan sudah muncul di atas panggung sekali lagi, dan di tangannya, dia saat ini sedang meraih seorang seniman bela diri dunia Gale Ganas. Tetapi ketika semua orang melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Bab 603, Jiwa-jiwa tingkat kelima, mataku tidak melewatkan sesuatu kan? Kurang dari 100 napas waktu sama sekali, dia benar-benar turun untuk menangkap seniman bela diri dunia First Gale dunia laut jiwa tingkat kelima. Ini bukan penolong yang disiapkan sebelumnya, kan? Apakah orang itu benar-benar seniman bela diri dunia Gale Ganas? Sekilas, ketika para seniman bela diri itu melihat pemandangan ini, itu tidak percaya. Alam transformasi laut menangkap laut jiwa tingkat kelima dalam waktu singkat, ini hanyalah sebuah lelucon. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari kebenaran tentang satu hal. Arai transmisi di kota sudah hancur total, di luar ada pasukan besar dunia Gale Ganas yang mengelilinginya. Bagaimana Ye Yuan masuk? Di dalam kota, pada dasarnya dalam keadaan tertutup, seniman bela diri ini sama sekali tidak mengetahui keributan yang terjadi di luar kota beberapa hari yang lalu. Hanya pada saat ini, Suhu bersuara, "Kalian semua mungkin masih belum sadar, beberapa hari yang lalu, Tuan Ye menerobos dan membantai jauh-jauh dari luar. Anda semua tahu komandan utama pasukan besar dunia Gale Ganas kan? Tuan Ye bertempur hebat dengannya di luar kota, berakhir seri. Dengan ini, di bawah langsung menjadi gempar. Membunuh sampai ke dalam, bagaimana mungkin? Mungkinkah pemuda ini membawa pasukan besar? Tetapi, di mana pasukan besar? Aku mendengar sebelumnya bahwa komandan utama dunia Gale Ganas dipuji sebagai tak terkalahkan di bawah alam pelintas ilahi. Pemuda alam transformasi laut ini benar-benar bisa bertarung imbang dengannya. Aku masih tidak percaya, ini terlalu palsu. Komandan dunia Gale Ganas itu hanya menyegel energi esensinya saat ini dan tidak mati. Kekuatan telapak tangan Ye Yuan meludah dengan ringan, dia langsung dibunuh. Sepertinya semua orang masih meragukan kekuatanku. Cusi, bersiaplah, saya datang, Ye Yuan berkata dengan dingin. Di tengah kerumunan, ketika Cusi mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya menegang, dan rambutnya berdiri di ujungnya. Sebenarnya, dia sudah percaya 70% dari itu. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan menjadikan darinya contoh. Tanpa ragu sedikit pun, Cusi menggunakan serangan terkuatnya. Namun, saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menghilang di depannya. Kamu sudah mati, suara Ye Yuan terdengar di belakang Cusi. Cusi terkejut karena ketakutan oleh Ye Yuan dan berbalik ke belakang, mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia melihat bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya dengan seringai di kepalanya dan tidak memiliki niat untuk bergerak. Lapangan latihan yang awalnya berteriak-teriak menjadi tenang saat ini. Dampak yang dibawa oleh kekuatan Ye Yuan kepada mereka terlalu kuat.
Dahi Cusi kusut karena keringat dingin, dia akhirnya tidak bisa menahan aura kuat Ye Yuan dan membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, tolong maafkan pelanggaran Cusi sebelumnya." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku muda, ranah kultivasi saya rendah, kalian meremehkanku juga normal. Tapi alasan mengapa saya menangkap seniman bela diri dunia Gale Ganas ini, selain membuktikan kepada Anda semua bahwa saya memiliki kemampuan untuk membawa kalian keluar, adalah untuk memberitahu Anda bahwa seniman bela diri dunia Gale Ganas tidak terkalahkan." Saat dia berbicara, Ye Yuan melompat dan naik ke atas panggung. "Tuan Ye, kekuatanmu luar biasa. Anda secara alami tidak takut dengan seniman bela diri dunia Gale Ganas. Tapi kita semua telah melihat seniman bela diri dunia Gale Ganas. Mereka benar-benar orang gila, kami benar-benar tidak sepadan." "Ya, aku pernah melihat sebelumnya dari jauh. Seniman bela diri dunia Gale Ganas membunuh siapapun yang mereka lihat, mereka sekelompok tukang daging. Kekuatan mereka benar-benar sangat kuat, di alam yang sama, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Orang-orang ini jelas ketakutan oleh seniman bela diri dunia Gale Ganas. Keluar seperti ini, mereka tidak perlu bertarung sama sekali dan akan langsung hancur. Jadi, kalian semua bersembunyi di Crimson Light City, berencana menjadi pengecut seumur hidup. Meskipun kalian semua rela menjadi pengecut, akankah dunia Gale Ganas membiarkan kalian? Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa dunia Gale Ganas tidak akan mengirimkan ahli alam pelintas ilahi kan? Anda sedang menunggu aliansi mengirim pasukan besar untuk menyelamatkan kalian terus-menerus, tapi apakah Anda semua tahu bahwa aliansi juga berada dalam posisi yang sangat rendah sekarang? Kalian semua adalah seniman bela diri, Anda harus tahu aturan dunia seniman bela diri, tidak ada penyelamat di dunia ini yang bisa menyelamatkan kalian, hanya dirimu sendiri, kata Ye Yuan dengan suara dingin. Semua orang diam, kata-kata Ye Yuan pasti menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Makna Ye Yuan sangat jelas, aliansi bahkan tidak dapat menjaga dirinya sendiri saat ini, tidak mungkin mengirim pasukan besar untuk mendukung. Ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa pergi dan melawan diri mereka sendiri. Namun, seniman bela diri dunia Gale Ganas sangat kuat, jumlah mereka juga memiliki keunggulan absolut, bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari pengepungan? Pada saat ini, Ye Yuan mengeluarkan cincin penyimpanan dan menunjukkannya di depan semua orang. Di cincin penyimpanan ini, ada puluhan ribu pil obat tier 3 dan kuaso tier 4. Sekarang, masing-masing dari kalian mendapat satu pil obat. Pil obat ini akan membantu Anda semua meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Qin Yan, bagikan pil obat. Ye Yuan melemparkan cincin penyimpanan ke Qin Yan. Qin Yan menerima pil obat dan pergi. Pil obat ini disempurnakan oleh Ye Yuan di sepanjang jalan. Kekuatannya saat ini sudah sempurna memobilisasi kuali persegi. Sepanjang jalan, sebagian besar waktu Ye Yuan dihabiskan untuk memurnikan pil obat. Di antara pil obat ini ada pil pengembang laut, pil pengumpul laut, dan seterusnya. Ye Yuan sudah menginstruksikan Qin Yan untuk mendistribusikan pil obat sesuai dengan ranah seniman bela diri, membiarkan mereka meningkatkan ranah kultivasi mereka ke tingkat tertinggi dari sana. Ye Yuan telah melakukan hal ini ketika dia berada di Sekte Awan Tenang, tapi kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Waktu 10 hari untuk memurnikan puluhan ribu pil obat bukanlah hal yang sulit. Tentu saja, ini juga meminjam kekuatan artefak yang mendalam, kuali persegi. Pil obat ini bentuk pertolongan yang Tuan Ye berikan untuk kita genggam. Apa yang bisa dilakukan oleh satu pil obat? Ya, pil obat paling banyak dapat meningkatkan sedikit kultivasi. Tidak ada gunanya untuk masalah ini. Biasanya, aku pasti akan sangat berterima kasih kepada Tuan Ye. Tapi sekarang, apa gunanya satu pil obat? Para seniman bela diri itu semua jelas tidak menyadari betapa hebatnya pil si expanding pill dan si gathering pill itu. Mengenai tindakan diambil begitu saja, Ye Yuan, mereka sangat tidak setuju. Ye Yuan juga tidak menjelaskan, dia diam-diam menunggu Qin Yan membagikan pil obat. Menurut instruksi Ye Yuan, yang pertama mendapatkan pil obat adalah seniman bela diri formasi kristal tingkat ke-9 itu. Setelah mereka mendapat pil obat, mereka langsung menelannya. Tak lama kemudian, serangkaian badai energi esensi melolong di lapangan latihan. Seniman bela diri yang awalnya menghina itu akhirnya terlihat tersentuh. Hahaha, saya sudah terjebak di puncak alam formasi kristal selama bertahun-tahun, untuk berpikir bahwa saya benar-benar memiliki hari di mana saya menerobos ke alam transformasi laut. Aku juga akan melakukan terobosan. Orang tua ini berpikir bahwa tidak ada harapan untuk sisa hidupku, tidak menyangka itu benar-benar dapat menghancurkan inti dan membentuk laut. Pil obat ini terlalu ajaib, ternyata menghancurkan inti dan membentuk laut sebenarnya sangat mudah. Para seniman bela diri yang memperoleh pil memperluas laut semuanya bersemangat melampaui kata-kata, berteriak dengan gila. Di antara orang-orang ini,
Ada banyak seniman bela diri yang terjebak di alam formasi kristal puncak selama bertahun-tahun, potensi mereka sudah habis, dan tidak ada harapan untuk menerobos. Tapi pil obat yang disempurnakan Ye Yuan secara alami dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, membantu mereka menerobos realem transformasi laut kecil yang lemah masih bukan masalah. Ketika para seniman bela diri yang belum mendapatkan pil obat melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling bertukar pandang. Ekspresi wajah mereka berubah dari penghinaan awal menjadi ekspresi antisipasi. Bab 604, Tuan Sangguan. Apa yang sebenarnya terjadi di Crimson Light City? Seluruh energi esensi berkumpul di sana tanpa henti. Sepertinya ada seseorang yang menerobos ranah kultivasi. Tapi undulasi energi esensi kolosal seperti itu, mungkin tidak mungkin untuk terobosan pembangkit tenaga alam pelintas ilahi kan? Aktivitas abnormal di kota membuat tenda utama tentara pusat dunia Gale ganas sangat cepat. Dan seorang bawahan baru saja melaporkan bahwa Ye Yuan tiba-tiba terbang keluar kota tadi dan langsung menangkap seorang komandan laut jiwa tingkat kelima. Ini membuat alis Sangguan Lingyun semakin berkerut. Situasi seperti ini seharusnya membuat banyak orang menerobos pada saat bersamaan, meskipun saya tidak tahu mengapa. Saya pikir, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan, Sangguan Lingyun berkata dengan tatapan muram. Apa, keributan yang begitu besar? Mungkin ada ratusan atau ribuan orang menerobos. Kemampuan apa yang dia miliki untuk membiarkan begitu banyak orang menerobos pada saat yang sama? Deng Seng berseru kaget. Heh, kamu hanya menyadari satu aspek tetapi mengabaikan yang lain. Tidak hanya jalur bela diri Ye Yuan yang sangat kuat, tetapi kemampuan alkimianya juga tak tertandingi. Dia adalah murid ulung Sovereign Star Abyss. Selain itu, melihat dari semua jenis tanda, tingkat alkimia Ye Yuan mungkin bahkan di atas murid tertua Sovereign Star Abyss, Si Haoran, kata Sangguan Lingyun. Bagaimana mungkin? Si Haoran adalah ahli raja alkimia, Deng Seng berkata dengan takjub. Huhu, Ye Yuan hanyalah alam transformasi laut, dan bahkan kamu bukan tandingannya. Apa yang aneh tentang dia melebihi raja alkimias dalam alkimia? Sangguan Lingyun tampaknya sudah tidak terpengaruh oleh hal yang tidak biasa tentang keburukan Ye Yuan. Deng Seng tercengang dan ingin menemukan beberapa kata untuk dibantah, tapi dia tidak bisa menemukan sanggahan yang masuk akal setelah berpikir lama juga. Jelas, penjelasan semacam ini tidak masuk akal. Tapi kenapa dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah? Aura Sangguan Lingyun tiba-tiba menjadi ganas dan tajam saat dia berkata dengan dingin. Pertumbuhan Ye Yuan terlalu cepat, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi penyakit mematikan di dunia Gale ganas kita, seperti, perang tidak punya pilihan selain meningkat sekarang. Kapan Tuan Yunrong akan sampai? Ekspresi Deng Seng sedikit khawatir, segera memahami maksud Sangguan Lingyun. Begitu pembangkit tenaga alam pelintas ilahi terlibat, perang akan jauh lebih mengerikan. Persiapan di sana sudah hampir selesai. Tuan Yunrong akan tiba setengah bulan kemudian, kata Deng Sheng. Tapi Sangguan Lingyun sedikit mengernyit dan berkata, kamu pergi dan kirim pesan ke Tuan Yunrong lagi. Pastikan dia mencapainya dalam waktu 10 hari. Mengepung Crimson Light City awalnya dijamin sukses. Satu-satunya variabel sekarang adalah Ye Yuan. Ekspresi Deng Sheng berubah, dan dia membungkuk dan berkata, aku mematuhi perintahmu. Ada orang yang menerobos tanpa henti di lapangan latihan. Segera, tempat itu penuh sesak. Mereka yang belum mengkonsumsi pil obat hanya bisa mundur ke satu sisi dan diam-diam menunggu yang lain menerobos. Seniman bela diri membutuhkan area tertentu saat menerobos. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka menerobos bersama? Segera, sejumlah besar ahli alam transformasi laut lahir dari seniman bela diri ini. Dan seniman bela diri alam transformasi laut itu juga memiliki kelompok besar yang menembus level aslinya. Secara keseluruhan, kekuatan seniman bela diri ini secara kolektif naik satu tingkat. Cusi menggosok tangannya dan datang ke hadapan Ye Yuan, terlihat seperti seorang gadis yang malu saat dia berkata, itu, Tuan Ye, meskipun Aul Chu, saya, menyinggung Anda sebelumnya, saya juga telah membuka lembaran baru sekarang, bisakah saya? Melihat para ahli realem transformasi laut itu, para ahli realem formasi kristal menerobos satu demi satu, Cusi sangat iri. Hanya saja sebelumnya, mereka, para seniman bela diri alam laut jiwa ini, berteriak paling ganas. Cusi berpikir bahwa Ye Yuan sengaja mempersulit mereka, jadi dia tidak mengambil pil obat. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tidak bisa. Ekspresi Cusi berubah, dan dia baru saja akan berbicara tetapi mendengar Ye Yuan melanjutkan, karena aku tidak dapat memperbaiki pil obat tier 4 sekarang, maaf. Cusi tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia berkata, kamu mengatakan itu, pil obat ini semuanya disempurnakan oleh Anda sendiri. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mata Cusi menjadi bola bundar. Dia memandang Ye Yuan sambil berkata tanpa berkata-kata,
ada puluhan ribu pil obat, bahkan untuk seorang alkemis yang kuat. Untuk menyempurnakan semuanya mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun juga bukan? Mungkinkah Anda sudah memprediksi situasi hari ini 1 tahun yang lalu? Kelelahan alkemis biasa saat memurnikan pil sangat luar biasa. Mampu mengolah lusinan hingga 100 pil sehari sudah luar biasa. Tapi Ye Yuan bisa memperbaiki pil obat dalam jumlah besar dengan meminjam kekuatan kuali persegi. Efisiensinya 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari alkemis biasa. Jadi cara Cu Si melihat ini, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memurnikan begitu banyak pil obat dalam beberapa hari. Selain itu, pil obat ini tidak rata-rata dengan sekali pandang, butuh lebih banyak waktu untuk memoles. Lalu hanya ada satu penjelasan, Ye Yuan adalah seorang nabi, itu sebabnya dia mulai menyiapkan pil obat ini setahun yang lalu. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mau repot untuk menjelaskan, jika dia menjelaskan, mereka mungkin juga tidak akan percaya. Kecuali, penghinaannya dalam perspektif Cu Si menjadi semakin tak terduga. Proses penerobosan seniman bela diri berlangsung sekitar 1 hari penuh. Hampir semua orang naik level. Dampak dari perubahan indera orang ini sangat besar. 2 hari ini, Suhu benar-benar terkejut dengan Tuan Ye yang muncul entah dari mana. Dia akhirnya tahu mengapa aliansi mengirim pemuda seperti itu untuk membantu Crimson Light City. Pil obat yang dibawa Ye Yuan ini hampir setara dengan membawa pasukan besar seniman bela diri yang kuat ke sini. Transformasi semacam ini bukan hanya dalam hal kekuatan, tetapi lebih pada kepercayaan diri. Awalnya, ketakutan para seniman bela diri ini terhadap dunia Gale ganas sudah sangat dalam, tapi sekarang, seiring dengan terobosan dalam bidang kultivasi, kepercayaan diri mereka meningkat lagi. Ye Yuan melirik para seniman bela diri di lapangan latihan dan berkata dengan dingin, "Sekarang, apakah kalian semua memiliki kepercayaan diri untuk bertempur dengan pasukan besar dunia Gale ganas di luar? Tentu saja kita punya persetan dengan mereka sampai mati, balas dendam untuk teman-teman yang sudah mati itu." Ketika rasa percaya diri orang kadang-kadang membengkak, mereka tidak akan tahu ke arah mana itu. Terutama para seniman bela diri yang menerobos ke alam transformasi laut, mereka semua merasa bahwa mereka hampir menjadi negara yang tak terkalahkan. Tentu saja, jika satu orang menerobos, itu sama sekali tidak mampu memberi mereka kepercayaan diri yang begitu besar. Tetapi beberapa puluh ribu orang yang menerobos sekaligus akan membiarkan kepercayaan semacam ini membengkak hingga ke tingkat yang menakutkan. Ye Yuan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Orang-orang di bawah langsung terdiam. Pencegahan kekuatan bela diri ditambah pemberian pil obat, Ye Yuan tanpa sadar sudah menjadi pemimpin spiritual orang-orang ini. Ye Yuan melirik penonton di bawah panggung dan berkata dengan suara dingin, "Dengan keadaanmu saat ini, ingin melawan pasukan besar di luar masih jauh, oleh karena itu, agar kekuatan tempur Anda menjadi lebih kuat, saya telah secara khusus menyiapkan arai besar. Sekarang, nikmati pelatihan khusus Grand Arai ini sesuka hati kalian." Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan Profound Water Flag, tabir cahaya kolosal menyelimuti seluruh lapangan latihan. Apa yang telah terjadi? Di mana yang lainnya? Cu Si mengerutkan kening dan berkata, "Hanya ada 2 seniman bela diri alam laut jiwa yang tersisa di sisinya. Orang-orang lain di lapangan latihan menghilang seketika seolah-olah mereka bertiga mengisolasi yang lain." Siapa yang memukul saya? Cu Si ditendang secara brutal oleh seseorang dari belakang. Bab 605, segera, ratapan terdengar di mana-mana di Grand Arai. Ini adalah arai besar tier 4 yang Ye Yuan andalkan pada kekuatan bendera air yang mendalam dan menghabiskan waktu 3 hari untuk mengatur formasi 3 cabang Asura. Mendengar suara ratapan yang keluar dari formasi arai sesekali, daging di wajah Suhu mengejang. "Tuan Ye, ini, sesuatu yang buruk tidak akan terjadi kan?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Masalah terbesar dengan seniman bela diri Endless World kita adalah mereka terlalu tidak disiplin dan sama sekali tidak mampu untuk bekerja sama. Kegunaan terbesar dari formasi arai ini adalah untuk melatih kemampuan kerja sama tim mereka. Ingin membiarkan mereka memahami segala macam Grand Arai dalam waktu singkat, itu tidak mungkin. Selain itu, dengan temperamen mereka, juga tidak mungkin untuk mencapainya. Fungsi formasi Three-Pronged Asura ini adalah untuk membiarkan mereka membentuk 1 unit untuk setiap 3 orang, membentuk kekuatan tempur yang sangat kuat dalam radius kecil. Selama mereka dapat menyelesaikan pelatihan, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara kualitatif." Tatapan Suhu mau tidak mau melihat ke arah Grand Arai, hanya untuk melihat para seniman bela diri itu dalam kekacauan yang tidak teratur, di mana ada kesadaran kerja sama tim. Dalam Grand Arai, mereka semua bertarung dalam pertempuran mereka sendiri dan dikalahkan oleh lawan mereka sampai mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk membalas. Melihat situasi seperti ini, Suhu mau tidak mau menggelengkan kepalanya. "Apa yang Tuan Ye katakan benar.
Alasan mengapa seniman bela diri dunia Gale ganas sangat kuat adalah karena mereka satu hati dan pikiran, sementara seniman bela diri di pihak kita, setiap kali mereka menghadapi pertempuran skala besar, pada dasarnya mereka akan langsung membuang helm dan baju besi mereka, hanya saja, saya khawatir waktunya terlalu singkat, mereka tidak bisa menyelesaikan pelatihan ini, kata Suhu. Santai, potensi manusia tidak terbatas, sesuai dengan intensitas pelatihan yang saya rancang untuk mereka. Orang-orang ini pada akhirnya akan memahami beberapa hal. Tapi seperti yang Anda katakan, waktu kita tidak banyak, paling lama 10 hari, kita harus keluar dari pengepungan, kata Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa orang yang memimpin pasukan besar dunia Gale ganas kali ini sebenarnya adalah Sang Guan Lingyun. Kontaknya dengan Sang Guan Lingyun tidak banyak, tetapi dia secara khusus menemukan Xiao Ruyan untuk memahami orang ini sebelumnya. Dibandingkan dengan Zhao Chenggan, Sang Guan Lingyun ini lebih berkepala dingin dan cerdas, sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, melihat situasi penyelidikan kedua belah pihak hari itu, kekuatan orang ini sepertinya tidak di bawahnya. Jika benar-benar cocok, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Baiklah, waktunya mendesak, saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berkultivasi juga, untuk berusaha menerobos ke transformasi laut tingkat ke-9 dalam waktu 10 hari, kata Ye Yuan. Suhu tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu, menerobos transformasi laut tingkat ke-9 dalam waktu 10 hari, kata-kata seperti itu, hanya yang di depannya ini yang berani mengatakannya. Memikirkan kembali, ketika dia menerobos dari transformasi laut tingkat ke-8 ke transformasi laut tingkat ke-9, dia menggunakan 5 tahun penuh. Ah, menendang pantatku lagi, persetan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Zhu tua, jangan jadi penghalang, nyahlah ke satu sisi untukku. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan mengalahkanmu bersama. Juga kamu, Old Qian, tumbuhkan beberapa mata, pedangmu tadi hampir memotongku. Jika ada waktu berikutnya, Anda pasti sudah mati. Dalam barisan besar, Chu Si seperti anjing gila, siapapun yang dia tangkap, dia akan bertempur dengan gila-gilaan. Terjebak dalam arai besar bersamanya, yang satu disebut Zhu Changzi, yang lainnya disebut Qianxi, mereka kebetulan saling kenal sebelumnya. Sebenarnya, kekuatan Zhu Changzi dan Qianxi seimbang dengan Chu Si, dia juga baru saja unggul secara verbal, jika mereka benar-benar memiliki perselisihan internal, yang dipukuli hanya dia. Yang paling penting, para seniman bela diri yang diwujudkan oleh Grand Arai sudah menendang pantatnya beberapa kali. Setiap kali, mereka menendangnya sampai dia tersungkur, membuat sosoknya tersungkur. Temperamen Chu Si awalnya tidak baik, pada saat ini, dia bahkan lebih terpendam karena amarah. Old Chu, jangan bermulut kotor, meskipun orang-orang ini dibentuk oleh Grand Arai, kekuatan masing-masing sangat tangguh. Kita sama sekali bukan tandingan mereka, jika ini terus berlanjut, kita akan dipermainkan sampai mati, kata Zhu Changzi. Hanya formasi arai yang dibuat bocah yang ingin memainkanku sampai mati. Aku tidak percaya omong kosong ini, beberapa orang itu juga kira-kira sama dengan kekuatan kita. Hanya saja jumlah mereka sedikit lebih banyak dari kita. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjatuhkan mereka. Chu Si menolak untuk menyerah. Sangat jelas, dia sangat tidak senang dengan Grand Arai yang diatur oleh Ye Yuan ini. Tentu saja, yang paling tidak disukainya adalah bahwa seniman bela diri ilusi ini terus mengejar dan menendang pantatnya. Terlalu memalukan, pada hari pertama, Chu Si sama seperti semua orang yang terjebak dalam formasi arai, ditendang kaki demi kaki oleh seniman bela diri ilusi itu, keadaannya sangat sengsara. Tetapi Grand Arai ini tidak dapat terus beroperasi sepenuhnya, setiap kali energi esensi mereka habis secara kasar, para seniman bela diri itu secara otomatis akan menghilang untuk beberapa waktu. Setelah menunggu energi esensi mereka pulih sampai batas tertentu, para seniman bela diri itu secara otomatis akan muncul lagi. Hari kedua berlalu dengan sangat cepat, para seniman bela diri dalam formasi arai masih kelelahan karena menghadapinya dan tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkan para seniman bela diri ilusi itu sama sekali. Tetapi mereka menemukan satu hal, serangan para seniman bela diri pada hari kedua jauh lebih ganas dibandingkan hari pertama, banyak seniman bela diri menderita berbagai tingkat cedera. Hari ketiga, suara Liu Hong tiba-tiba ditransmisikan ke Grand Arai, berkata, Brother Ye berkata bahwa kekuatan Grand Arai akan semakin kuat dari hari ke hari. Jika kalian masih bertarung dengan cara sendiri-sendiri dan tidak ada kerjasama, akan ada kematian. Selesai berbicara, suara itu terputus tiba-tiba. Semua orang bergidik, akan ada kematian. Keempat kata ini seperti palu berat yang menghantam dada mereka, membuat mereka kehabisan napas. Ekspresi Chu Si sangat jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku merasa bocah itu tidak menakuti kita, jika kita terus seperti ini. Mungkin benar-benar ada orang yang sekarat. Zhu Changzi dan Qianxi sama-sama merasakan hal itu dengan kuat juga dan menganggukkan kepala.
Zu tua, Qin tua, aku paling benci bekerja sama dengan orang lain. Tapi saat ini, itu juga tergantung pada kita, kata Cusi. Heh, menurutmu aku mau bekerja sama dengan sampah sepertimu, tapi demi hidup, kita mungkin harus bekerja sama sekali saja, kata Zhu Changzi. Saya tidak keberatan, karakter Qianxi jelas sangat tidak ramah dan juga tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Memang, saat Grand Array diaktifkan, tekanan semua orang tiba-tiba meningkat. Kekuatan ofensif seniman bela diri ilusi itu tiba-tiba naik level. Padahal ada peringatan Liu Hong, untuk benar-benar ingin mencapai kerja sama tim yang baik, bagaimana bisa semudah itu? Zu tua, hati-hati di belakang, Qian tua, mengapit. Kalian awasi punggungku saat aku keluar, Cusi tiba-tiba terbang keluar dengan jeritan yang menyedihkan. Hati-hati, Qianxi terbang dengan pedangnya, menyelesaikan pukulan mematikan seniman bela diri ilusi itu. Cusi berkeringat deras, berjuang dengan mendengus untuk terus bertarung. Old Qian, aku berutang budi padamu, teriak Cusi. Kamu mati, kami juga tidak akan selamat, Qianxi tepat dan to the point. Kerja sama seniman bela diri ilusi ini terlalu indah. Ini bukan cara untuk melanjutkan, kerja tim kita harus lebih kuat dari mereka untuk bisa mengalahkan mereka, kata Cusi. Hehe, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Akhirnya membuat beberapa trik untuk itu. Saya, Zhu Changzi, tidak percaya bahwa kita bertiga yang masih hidup bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa seniman bela diri ilusi. Old Chu, Old Qian, mulai dari sekarang, punggungku akan diserahkan kepada kalian. Kata Zhu Changzi. Bab 606, Ye Yuan tidak bercanda dengan mereka. Di hari ketiga, korban jiwa mendekati 3.000 orang. Jumlah ini agak tinggi, dan sosok ini, Liu Hong juga tidak menyembunyikannya, memberitahu semua orang melalui Grand Array. Formasi Array sudah berhenti beroperasi saat ini, ekspresi 3 orang Cusi tidak pernah serius sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan bocah itu, kesulitan hari keempat akan lebih besar dari hari ini, kecuali tidak ada kecelakaan, korban besok mungkin akan lebih tinggi lagi, Cusi berkata dengan serius. Zhu Changzi berkata setuju. Itu tidak bisa dihindari, bocah itu benar-benar menjijikkan. Kita belum mati di tangan seniman bela diri dunia Gale Ganas, tetapi sebenarnya akan mati di tangannya terlebih dahulu. Jika saya bisa keluar dari Grand Array ini, saya pasti akan menempatkannya di peti mati. Cusi berkata dengan senyum dingin, teruslah membual. Kamu, bocah itu dapat mengatur array besar tier 4 yang begitu tangguh dengan kultivasi alam transformasi laut. Bisakah kamu menjadi tandingannya? Mungkinkah Anda lupa bagaimana komandan itu meninggal? Ketika Zhu Changzi mendengar itu, dia tidak bisa menahan rasa gemetar. Bahkan jika mereka tidak meminjam kekuatan Grand Array, mereka juga tidak mungkin menjadi pasangan Ye Yuan. Komandan dunia Gale Ganas itu sama sekali tidak memiliki kelonggaran untuk melawan sama sekali di tangan Ye Yuan. Kekuatan mereka paling-paling sama dengan komandan itu juga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin masih bukan tandingan komandan itu. Apa hasil menantang Ye Yuan? Sudah tidak perlu dikatakan. Ada begitu banyak dari kita, saya tidak percaya dia berani membunuh kita semua, Zhu Changzi berkata dengan sikap mengancam, tetapi dalam hati goyah. Cusi memutar matanya dan segan untuk mengganggu orang ini. Dan saat itu, Qianxi yang diam sepanjang waktu tiba-tiba membuka mulutnya. Mungkinkah kalian tidak menyadari bahwa kekuatan tempur 3 orang kita secara keseluruhan telah meningkat secara bertahap? Cusi dan Zhu Changzi bertukar pandang dan tidak bisa menahan keterkejutan dalam hati. Sepertinya benar-benar seperti ini, 2 hari yang lalu, mereka masing-masing bertempur secara terpisah dan pada dasarnya dihancurkan secara brutal oleh seniman bela diri ilusi. Tidak ada kelonggaran untuk membalas. Sepanjang jalan sampai pagi ini, mereka masih akan dihajar habis-habisan. Tetapi kemudian, setelah mereka meletakkan apa yang disebut martabat mereka dan bergandengan tangan untuk menghadapi musuh, mereka tampaknya secara bertahap beradaptasi dengan pertempuran seperti ini. Meskipun mereka masih dihantam secara brutal terus-menerus ketika mencapai malam hari, mereka secara bertahap mendapatkan kembali beberapa tren penurunan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Cusi, ketiga kekuatan tempur mereka secara bertahap meningkat. Penemuan ini memberi kejutan besar bagi mereka bertiga. Ternyata bocah itu mengatur array besar ini demi meningkatkan kemampuan kerja tim kita. Cusi tiba-tiba tercerahkan. Kekuatan kita tidak meningkat banyak, tapi kita bertiga bekerja sama, kekuatan keseluruhan meningkat pesat, kata Zhu Changzi. Lanjutkan besok, Qianxi mengatakannya dengan sederhana. Segera, pelatihan hari keempat telah dimulai. Kesulitan hari keempat jelas meningkat dibandingkan 3 hari pertama. Namun, trio Cusi secara bertahap telah menyentuh beberapa keahlian untuk itu. Tanpa diragukan lagi, kemampuan adaptif manusia sangat kuat. Kerja tim seniman bela diri ilusi itu cukup cerdik. Cusi, mereka bertiga, belajar banyak hal dari kerja tim itu dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya.
Pertarungan intensitas tinggi seperti itu, mereka telah secara bertahap mengubah hal-hal yang mereka pelajari ini menjadi kemampuan mereka. Seperti yang mereka katakan, begitu mereka bertiga menemukan perasaan kerjasama semacam ini, perubahan mereka dibandingkan dengan seniman bela diri ilusi itu jauh lebih banyak. Mencapai malam tiba, ketiga orang ini sebenarnya sudah secara bertahap mengalahkan para seniman bela diri ilusi. Dari hari pertama hingga mereka, lawan yang mereka hadapi selalu berlima. Dari pukulan brutal di awal hingga sekarang, mereka secara bertahap telah berada di atas angin. Cutua, Qiantua, Zhu Changzi meraung keras. Dipahami, Zhu Changzi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi Chu Si langsung memahami niat pihak lain. Saat ini, Zhu Changzi mengikat tiga seniman bela diri ilusi sendirian dan sudah dikelilingi oleh bahaya. Chu Si dan Qianxi tampaknya tahu apa yang dipikirkan pihak lain, menyapu lawan mereka dengan pedang, dan langsung menuju ke pusat pertempuran Zhu Changzi. Tepat pada saat ini, serangan Zhu Changzi juga menyusul dan tiba. Di bawah serangan penjepit tiga orang, seniman bela diri ilusi itu langsung ditembus. Saat itu, dua seniman bela diri ilusi yang disingkirkan sebelumnya bergegas ke sini lagi. Chu Si dan Qianxi bertukar posisi dengan aneh, tetapi meninggalkan ruang kosong untuk Zhu Changzi. Salah satu seniman bela diri ilusi ditembus oleh Zhu Changzi lagi. Sama seperti ini, kerja sama ketiganya menjadi semakin mahir dan menghabisi semua seniman bela diri ilusi dengan sangat cepat. Ketiga orang itu melemparkan pedang mereka ke samping dan duduk di tanah dengan kelelahan. Benar-benar sangat lelah, kita membunuh kelima seniman bela diri ilusi. Belum bisa keluar, Chu Si berkata dengan sedih. Hehe, sungguh mengasyikkan, aku benar-benar tidak menyangka ternyata kita bertiga yang bekerja sama akan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, Zhu Changzi berkata dengan agak bersemangat. Chu Si memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan terdalamnya. Zhu tua, jangan salah, dalam arai besar ini, aku hanya bekerja sama denganmu demi hidup. Setelah kita keluar, kamu mengambil jalan terbuka, dan aku akan berjalan di jembatan kayu. Cih, siapa yang mau bekerja sama denganmu, kata Zhu Changzi dengan sedih. Jika kalian ingin mati, kamu bisa memberitahunya setelah pergi keluar, selakian sih sebelum waktunya. Saat kata-kata ini keluar, Chu Si dan Zhu Changzi langsung terdiam. Ye Yuan menyiapkan formasi arai ini untuk melatih kemampuan kerja tim mereka. Jika mereka tidak mengikuti niat Ye Yuan setelah keluar, hasilnya bisa dibayangkan. Korban hari keempat bahkan lebih tinggi dari hari ketiga, itu mencapai 5.000 orang yang mengerikan. Dan Chu Si, tim mereka, adalah kelompok pertama yang menyelesaikan pembunuhan seniman bela diri ilusi. Mulai dari hari kelima, Chu Si mereka semua memiliki dorongan untuk mengutuk dan bersumpah. Karena pelatihan ini tidak berakhir sama sekali tetapi menambahkan dua seniman bela diri ilusi lagi. Dengan cara ini, jumlah seniman bela diri ilusi menjadi 7 orang. Apa-apaan, apakah bocah ini mempermainkan kita? Berurusan dengan 5 sudah mengerikan, bagaimana mungkin 7 bisa dibunuh? Chu Si menggerutu. Jangan bicara sampah, apa yang bisa kau lakukan, kata Zhu Changzi. Saya tidak bahagia di hati saya dan sedikit melampiaskan, tidak bisakah saya? Hati-hati, peningkatan jumlah seniman bela diri ilusi membawa masalah besar bagi trio Chu Si. Tapi sekarang, kekuatan trio Chu Si sudah tidak seperti sebelumnya. Meski tegang, ketiga orang itu berhasil melewati hari kelima dengan mengandalkan kerjasama yang sangat cerdik. Ketika mencapai siang hari ke-6, trio Chu Si akhirnya membunuh 7 seniman bela diri ilusi dan berhasil menyelesaikan ronde sekali lagi. Tapi itu masih belum berakhir. Setelah beristirahat selama beberapa jam, 9 seniman bela diri ilusi muncul. Kecuali kali ini, trio Chu Si menghabisi 9 seniman bela diri ilusi ini hari itu juga. Saat mencapai hari ke-7, Ye Yuan akhirnya keluar dari pengasingan. Ketika dia muncul di hadapan semua orang sekali lagi, dia sudah menjadi transformasi laut tingkat 9 puncak. Ketika dia melihat trio Chu Si dalam formasi arai, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketiga orang ini sebenarnya sudah bisa berurusan dengan 11 seniman bela diri ilusi. Bab 607, mulai dari hari kelima, penurunan besar dalam tingkat korban tiba-tiba muncul di Grand Arai. Ketika mencapai hari ke-10, jumlah korban para seniman bela diri hanya beberapa ratus orang. Yang juga berarti bahwa sebagian besar orang sudah beradaptasi dengan pertempuran semacam ini. Tetapi bagi kebanyakan orang, mereka hanya bisa melewati rintangan sebelumnya. 3 orang menghadapi 5 seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Untuk sejumlah kecil elit seperti trio Chu Si, peningkatan mereka sangat jelas. Ketika mencapai hari ke-10, trio Chu Si sudah bisa berurusan dengan 19 seniman bela diri ilusi dan tidak bisa dikalahkan. Kecepatan peningkatan semacam ini membuat Ye Yuan juga cukup terkejut. Pada hari ke-10, Ye Yuan akhirnya melepas Grand Arai.
masing-masing dan setiap seniman bela diri itu merasa seperti terbebas dari beban berat, semua memiliki perasaan melihat cahaya sekali lagi. Waktu 10 hari ini bahkan lebih sulit daripada 10 tahun. Mayoritas dari mereka semua adalah kultivator keliling. Kapan mereka pernah mengalami pelatihan ketat seperti itu sebelumnya? Waktu 10 hari, para seniman bela diri kehilangan hampir 10.000 orang. Tapi keluar dari Asura Three-Pronged Formation, aura seniman bela diri ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Tatapan Ye Yuan menatap semua orang dengan gemerlap dan berkata dengan dingin, "Aku tahu bahwa banyak di antara kalian semua merasa bahwa aku sangat kejam. Tetapi ketika kita keluar dari pengepungan, Anda akan tahu betapa murah hati saya. Saya tidak ingin mengatakan kata-kata yang berlebihan. Pertempuran secara resmi dimulai hari ini pukul 11 pagi. Pada saat itu, Anda akan merasakan betapa berharganya pelatihan ini. Sekarang, kalian semua beristirahat di tempat dan memulihkan energi esensi." Teriakan perang yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar, puluhan ribu seniman bela diri keluar dari gerbang utara Crimson Light City. Namun, pasukan besar dunia Gale Ganas tidak sekacau yang dibayangkan, mereka benar-benar melakukan pertahanan dengan tertib. Tidak baik, kita telah jatuh ke dalam pengepungan pasukan besar dunia Gale Ganas. Ah, mereka sudah lama siap, kita kacau sekarang. Persetan, bukankah ini mengantarkan domba ke perut harimau? Kita semua ditipu oleh bocah itu. Di bawah perintah Ye Yuan, para seniman bela diri di Crimson Light City semua berpikir bahwa mereka dapat menangkap pasukan besar dunia Gale Ganas tanpa persiapan. Siapa sangka bahwa pasukan besar dunia Gale Ganas tampaknya telah lama dipersiapkan dan mengepung puluhan ribu orang ini dengan sangat cepat. Situasi seperti ini melebihi ekspektasi seniman bela diri ini terlalu banyak, mereka semua merasa ditipu oleh Ye Yuan bocah ini dan mulai mengutuk satu persatu. Segera, pasukan besar kedua belah pihak bertempur dalam jarak dekat. Seniman bela diri dunia Gale Ganas mengambil inisiatif dengan sangat cepat. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, menambah keuntungan dalam jumlah, itu membuat seniman bela diri Endless World merasa putus asa dengan sangat cepat. Di tenda utama tentara pusat, Deng Seng berkata sambil tertawa keras, "Tuan Sangguan sangat cerdas dan tahu bahwa mereka pasti akan keluar dari pengepungan 2 hari ini. Dengan ini, para pengecut Crimson Light City ini akhirnya tidak bisa menghindari pedang kita." Sangguan Lingyun berkata sambil tersenyum. Dengan kecerdasan Ye Yuan, dia sama sekali tidak akan pasrah sampai mati di kota. Tuan Yunrong akan sampai di sini paling lambat dalam 2 hari ini. Jika mereka tidak keluar, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Hehe, dengan kekuatan kita, selama orang-orang ini keluar dari kota, itu sama saja dengan menjadi ikan di talenan, semua gratis untuk kita potong. Ye Yuan bocah itu menganggap dirinya pintar. Pada akhirnya, bukankah dia masih menjadi lawan yang ditaklukkan Lord Sangguan? Deng Seng berkata dengan gelombang kegembiraan. Huhu, jangan senang sepagi ini, kekuatan Ye Yuan sangat tangguh, di pasukan besar kita, mungkin hanya aku yang bisa menghadapinya, seniman bela diri lainnya akan diserahkan kepada Anda. Begitu Ye Yuan mengambil tindakan, aku akan mencegatnya, selama Tuan Yunrong datang, dia pasti sudah mati, kata Sangguan Lingyun. Sangguan Lingyun tidak memiliki rencana untuk bentrok langsung dengan Ye Yuan, yang ingin dia lakukan adalah menunda waktu dan menunggu Sangguan Yunrong tiba. Meskipun di dalam formasi arai para seniman bela diri Endless World ini telah melalui pelatihan intensitas tinggi, ketika benar-benar menghadapi seniman bela diri dunia ganas yang ganas, masing-masing hati mereka masih berdebar kencang. Bagaimanapun, orang berbeda dari seniman bela diri ilusi, manusia memiliki pikiran dan perasaan mereka sendiri dan sama sekali berbeda dari pelatihan. Segera, pasukan besar dunia Gale Ganas menduduki inisiatif mutlak, memotong seniman bela diri Endless World menjadi kekacauan yang tidak teratur. Haha, Anda bodoh, kamu benar-benar masuk ke dalam jebakan. Hanya sedikit kekuatanmu yang cocok untuk menjadi pengecut. Pergilah dan matilah dengan tenang. Ingin disalahkan, lalu salahkan bocah bernama Ye Yuan itu, dialah yang mendorong kalian ke lubang api. Seniman bela diri dunia Gale Ganas menempati inisiatif mutlak, kekuatan mereka sangat tangguh. Di bawah kebingungan, seniman bela diri Endless World segera berantakan total. Namun, pelatihan Grand Arai masih memiliki efek. Melalui 10 hari pelatihan intensitas tinggi, orang-orang ini telah menghasilkan perasaan yang disebut keterikatan satu sama lain. Tidak peduli seberapa ganas serangan seniman bela diri dunia Gale Ganas, 3 orang kelompok kecil masih dipertahankan dari awal sampai akhir. Bahkan elit seperti trio Cusi juga pontang-panting pada awalnya. Tapi setelah mengalami kesibukan paling awal, Cusi akhirnya sadar. Zutua, Qiantua, apakah kalian semua sedang bermimpi? Apakah kalian lupa bagaimana kita berlatih di Grand Arai? Cusi meraung. Old Chu, tutup mulutmu untukku. Apa yang kamu lakukan? Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajar? Kata Zhu Changxi.
Begitu banyak omong kosong, bunuh, Qianxi berkata singkat. Cusi, mereka bertiga, penampilan mereka dalam pelatihan Grand Arai adalah yang paling luar biasa. Kekuatan trio ini sebenarnya sudah sangat menakutkan. Ketika mereka bertiga menjadi serius, mereka menemukan dengan sangat cepat bahwa seniman bela diri dunia Gale ganas di sekitarnya menjadi tidak mampu menahan satu pukulan pun. Selama 10 hari pelatihan, mereka bertiga sudah tidak membutuhkan kata-kata untuk berkomunikasi sama sekali. Bahkan di malam hari, mereka juga bisa merasakan niat pasangannya melalui aura masing-masing. Cusi meraung dan langsung membelah dua ahli Soul Sea tingkat menengah di sisinya. Tiba-tiba, trio Cusi menemukan bahwa seniman bela diri dunia Gale ganas yang awalnya sangat kuat menjadi sangat rapuh saat ini. Trio Cusi memimpin, menyerang seperti memotong melon dan kubis di sepanjang jalan. Dan tindakan mereka juga membuat tim lain menghasilkan resonansi. Sama seperti ini, trio Cusi seperti percikan api, langsung menerangi seluruh medan perang. Sisi Endless World, setiap 3 orang membentuk tim kecil, kekuatan tempur mereka tiba-tiba meroket. Hahaha, aku tadinya masih berpikir betapa kuatnya kalian para sampah, ternyata kalian pingsan pada serangan pertama seperti itu, Cusi tertawa liar. Zhu Changzi memotong seorang ahli alam laut jiwa dan berkata dengan bebas, sialan, kita telah ditindas begitu lama dan akhirnya bisa membunuh sesuka hatiku, kalian bajingan membunuh berapa banyak rekan kami, hari ini, aku akan membalas dendam untuk mereka. Qianxi terdiam tanpa kata-kata, tetapi tangannya tidak lambat sedikit pun, langsung membelah dua seniman bela diri alam laut jiwa. Saudaraku, Tuan Ye berkata, bunuh jauh ke utara, jangan mundur, kita akan membunuh habis-habisan. Cusi mengumpulkan energi esensi, suaranya bergema di seluruh medan perang. Pengepungan yang awalnya padat dengan paksa memiliki celah besar yang bisa dipahat. Bab 608, pada saat ini, bagian dalam tenda utama tentara pusat dunia Gale ganas diselimuti oleh bola cahaya berwarna merah darah. Sangguan Lingyun memandangi termos kecil yang menggantung dengan tenang, sedikit senyum aneh melintas di sudut mulutnya. Jika harus dibunuh, maka bunuh, semakin bebas kalian semua membunuh, semakin cepat kultivasi saya meningkat, hahaha. Wajah Sangguan Lingyun terlihat gila. Bagaimana ada tanda-tanda sikap tenang sebelumnya. Di tenda utama tentara pusat, formasi Arai berputar, aura optimis dalam jumlah besar disedot dengan hiruk-pikuk oleh Grand Arai dan dituangkan ke dalam labu kecil. Di barisan besar, Sangguan Lingyun dengan rakus menyerap ki optimis yang tumpah di luar, kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, seni iblis pembantaian darah ini memang tangguh, lanjutkan berkultivasi dengan kecepatan ini, paling lama 2 bulan, dan saya akan dapat menerobos ke alam pelintas ilahi, dengan seni iblis pembantaian darah ini. Bahkan naik ke alam ilahi sudah dekat, Sangguan Lingyun berkata sambil tertawa liar. Aura Sangguan Lingyun meroket tiba-tiba dan benar-benar menembus ambang laut jiwa tingkat ke-8 langsung di bawah penyerapan ki kolosal. Selamat kepada Tuan Sangguan karena telah menembus laut jiwa tingkat ke-8, di sudut tenda utama, kata Deng Seng dengan tatapan iri. Sangguan Lingyun membuka kedua matanya dan pulih ketampilan tenang seperti itu sebelumnya. Hanya saja ada sedikit warna merah darah di ceruk matanya, tapi itu membuatnya tampak agak masam. Bagaimana situasi pertempuran di luar? Sangguan Lingyun bertanya. Tapi Deng Seng berkata dengan tatapan malu, tidak terlalu bagus. Apa yang salah? Sangguan Lingyun berkata dengan agak tidak senang. Jumlah pasukan besar dunia Gale ganas 10 kali lipat jumlah seniman bela diri di Crimson Light City. Berbicara secara logis, pertempuran seharusnya sudah berakhir, tetapi Deng Seng mengatakan kepadanya bahwa itu tidak baik. Ini tentu saja membuat Deng Seng sangat tidak senang. Deng Seng buru-buru berkata ketika dia melihat situasinya, Tuan Sangguan, tolong tenangkan amarahmu, seniman bela diri Crimson Light City ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan tempur mereka tiba-tiba melonjak drastis. Pasukan besar kita tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun dalam radius kecil, jika bukan karena jumlah kita yang besar. Mereka mungkin sudah berhasil keluar dari pengepungan saat ini. Alis Sangguan Lingyun sedikit berkerut, dia merenung sejenak dan berkata, sepertinya, ini terkait dengan Ye Yuan, orang ini benar-benar menyusahkan. Kali ini, kita harus menghabisinya atau yang lain. Tidak akan ada akhir masalah untuk masa depan, kapan Tuan Yunrong akan sampai? Melihat berita yang diberikan dari sana, Tuan Yunrong bisa segera tiba hari ini, kata Deng Sheng. Sangguan Lingyun mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan menahan Ye Yuan. Selama Tuan Yunrong tiba, secara alami akan ada dia untuk menjaga Ye Yuan. Deng Seng berkata dengan heran, Tuan Sangguan telah menerobos ke laut jiwa tingkat ke-8. Mungkinkah kamu masih tidak bisa berurusan dengan bocah itu? Sangguan Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, Ye Yuan mungkin hampir mengabaikan perbedaan level. Saya hanya menerobos satu batas kecil. Baginya,
itu praktis bisa dibuang, kecuali saya dapat menerobos ke alam pelintas ilahi. Hanya dengan begitu, akan ada jaminan yang cukup untuk membunuhnya. Deng Seng terdiam karena terkejut, ranah kecil di alam laut jiwa, tetapi perbedaannya masih besar, kesulitan melompati alam untuk berperang sangat besar. Sangguan Lingyun menerobos ke laut jiwa tingkat ke-8 dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kepastian untuk bisa berurusan dengan Ye Yuan. Kedua orang itu baru saja berbicara ketika serangan yang kuat tiba dengan lolongan. Ekspresi Sangguan Lingyun berubah, melambaikan tangannya, sebuah pukulan juga menyerang balik. Dua serangan kuat bertabrakan, langsung merobek tenda utama tentara pusat menjadi pita. Cahaya sanguin di tenda besar tidak bisa lagi disembunyikan dan disingkapkan. Tapi Sangguan Lingyun telah lama mengosongkan semua personel terdekat. Pasukan besar dunia Gale ganas saat ini sedang menghalangi dan mencegat seniman bela diri kota Crimson Light sekarang. Tidak akan ada orang yang memperhatikan di sini juga. Sesosok berdiri di udara, siapa itu selain Ye Yuan? Melihat arai besar berwarna darah itu, alis Ye Yuan tanpa sadar menyatu. Kalian semua meluncurkan perang ini dan akan membantai semua penduduk kota setiap kali kalian mencapai sebuah kota. Ternyata itu sebenarnya demi Floating Light Blood Shadow Array ini, kata-kata Ye Yuan memancarkan niat membunuh yang kental di dalamnya. Arai bayangan darah ringan terapung ini adalah arai besar yang sangat jahat, itu adalah formasi arai khusus untuk mengumpulkan dan menyempurnakan Ki Optimis. Dan untuk menyerap Ki Optimis, harus dibarengi dengan pembantaian berdarah. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dunia Gale ganas meluncurkan perang sebenarnya demi mengumpulkan Ki Optimis. Apa sih yang mereka coba lakukan? Dibuka kedoknya oleh Ye Yuan. Sangguan Lingyun tidak memiliki sedikit pun kepanikan dan berkata sambil tersenyum, tidak pernah terpikir bahwa kamu benar-benar tahu tentang Floating Light Blood Shadow Array. Kamu benar-benar mengejutkanku. Mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata dengan suara serius, sepertinya kamu menggunakan Ki Optimis ini untuk berkultivasi lebih awal. Saya masih berpikir tentang bagaimana Anda bisa menembus batas utama dalam setahun. Jadi, ini alasannya, benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius sepertimu juga akan benar-benar meninggalkan dirimu sendiri. Sangguan Lingyun baru saja menerobos belum lama ini, Ki Optimis di tubuhnya belum menghilang sepenuhnya. Ye Yuan melihat melalui bahwa dia memanfaatkan Ki Optimis untuk berkultivasi. Sangguan Lingyun tiba-tiba tertawa mengejek dan berkata, jenius, Anda menggunakan istilah ini untuk mengevaluasi orang lain, mengapa terdengar sangat sarkastik bahkan ketika mendengarkannya, di depan Anda, siapa yang berani mengaku jenius? Sejak kamu menyia-nyiakan Zhao Chenggan, aku tahu bahwa kamu adalah gunung besar yang tidak bisa aku lewati dalam hidup ini. Ye Yuan berkata dengan cibiran dingin, jadi kamu berkubang dalam kemerosotan dan mengolah metode kultivasi jalur iblis semacam ini? Apakah Anda tahu bahwa meskipun metode kultivasi jalur iblis berkembang dengan cepat, bahaya yang tersembunyi juga sangat besar. Terus, selama aku bisa mengalahkanmu dan Zhao Chenggan, berapapun yang harus kubayar, aku juga bersedia melakukannya, Sangguan Lingyun berkata dengan dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata tanpa daya, sepertinya kamu sudah putus asa, kalian sebenarnya tidak segan-segan meluncurkan perang dunia untuk mengumpulkan Ki Optimis ini dan membiarkan orang-orangmu sendiri datang ke Endless World untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Hanya untuk apa ini? Sangguan Lingyun tiba-tiba berkata dengan senyum jahat, jika Anda ingin tahu, Anda bisa pergi dan bertanya langsung kepada Kaisar Angin, Yang Mulia. Ye Yuan menatap Sangguan Lingyun untuk waktu yang lama sebelum berkata, sepertinya kamu juga hanya seekor anjing di bawah Zhao Tianyin, Anda tidak tahu apa-apa sama sekali. Yakinlah, saya akan pergi dan bertanya kepadanya secara pribadi. Udara Sangguan Lingyun menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, Sangguan Lingyun melemparkan pukulan ke arah Ye Yuan. Pukulan ini membawa Ki Optimis yang sangat kuat, lupakan seniman bela diri biasa yang menerima pukulan ini, hanya Ki Optimis ini juga lebih dari yang bisa mereka tanggung. Tapi Ye Yuan memurnikan darah naga sejati di Fast Heaven Pagoda, itu adalah yang ekstrim dan garis keturunan tirani yang gigih di bawah langit ini, itu dapat menahan Ki Optimis ini. Meskipun serangan ini sangat kuat, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Ye Yuan. Pembantaian gerakan api menyerbu, langsung menghilangkan niat tinju ini. Gerakan api pembantaian naga sejati, Ye Yuan tidak ragu, langsung membalas pukulan. Tapi pukulan ini tidak menargetkan Sangguan Lingyun, itu menargetkan arai bayangan darah ringan terapung itu. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Sangguan Lingyun tidak memiliki niat untuk menyelamatkan formasi arai, dia membiarkan Flame Movement True Dragon Carnage milik Ye Yuan bergemuruh atas sendiri. Namun, pada saat ini, kilatan kecil abu-abu hitam itu tiba-tiba melonjak dengan cahaya berwarna darah. Seekor naga darah terbang keluar dari lubang labu kecil dan langsung melahap pembantaian naga sejati gerakan api Ye Yuan. Melihat adegan ini,
Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap. Bab 609, percuma saja, setelah Floating Light Blood Shadow Array diaktifkan, tidak mungkin berhenti tanpa menyerap ki optimis yang cukup. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa memecahkan formasi array ini, kata Sangguan Lingyun. Sepertinya array bayangan darah cahaya terapung ini tidak diatur olehmu, tapi itu adalah formasi array yang dibangun di dalam labu kecil ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Kamu terlalu pintar, orang pintar cenderung tidak hidup lama. Itu sama dengan Sangguan Lingyun yang diam-diam mengakui pernyataan Ye Yuan. Nasib saya terserah saya, bukan terserah surga, itu secara alami bahkan tidak tergantung pada Anda, kata Ye Yuan dengan dingin. Arogan, Dao Surgawi adalah yang terhebat, bahkan jika Anda dapat mencapai alam dewa, Anda juga tidak dapat melampaui batasan Dao Surgawi. Seniman bela diri sangat menghormati Dao Surgawi, di depan Dao Surgawi, tidak peduli seberapa hebat seniman bela diri itu, mereka juga hanyalah semut. Bahkan jika Sangguan Lingyun sombong, dia juga tidak akan berani berkomentar sembarangan tentang Dao Surgawi. Tapi Ye Yuan adalah seseorang yang pernah mati sekali. Dia merasa bahwa Dao Surgawi ini tidak adil. Jika ada kesempatan dalam hidup ini, dia pasti akan melampaui batasan Dao Surgawi. Ye Yuan tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang diketahui burung layang-layang tentang tujuan angsa? Wajah Sangguan Lingyun menjadi gelap. Kata-kata Ye Yuan menyentuh titik sakitnya. Meskipun dia berulang kali mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Ye Yuan, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar pasrah pada takdir. Kalau tidak, dia juga tidak akan mengolah seni iblis pembantaian darah ini. Penampilan Ye Yuan membawa dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Selama ini, Sangguan Lingyun merasa bahwa dialah yang paling berbakat. Bahkan dengan Zhao Chenggan, Sangguan Lingyun juga bisa mendapatkan sedikit keunggulan darinya. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar menghancurkan pemahamannya. Saat itu, Ye Yuan mengalahkan Zhao Chenggan sedemikian rupa hanya dengan kultivasi alam formasi kristal. Dampak yang dibawanya ke Sangguan Lingyun terlalu kuat. Untuk waktu yang sangat lama setelah itu, Sangguan Lingyun hidup dalam bayang-bayang Ye Yuan, tidak dapat melepaskan diri, sampai Zhao Tianyin muncul di depannya. Oleh karena itu, ada adegan ini hari ini, di depan Ye Yuan, dia memang hanya burung layang-layang yang tidak berarti. Mengabaikan identitas kehidupan Ye Yuan sebelumnya, bakat Ye Yuan dalam kehidupan ini benar-benar telah mencapai standar puncak alam ilahi. Sementara Sangguan Lingyun hanyalah seorang jenius top dari alam bawah, itu saja. Bahkan jika dia lebih kuat, dia masih hanya burung layang-layang kecil di depan Ye Yuan. Kalau begitu aku akan melihat apakah angsa ini benar-benar sekuat itu, Sangguan Lingyun mengertakkan gigi dan berkata. Telapak iblis Saoyang, Sangguan Lingyun berteriak, jejak tangan besar berwarna merah darah menghantam Ye Yuan. Meskipun darah naga Ye Yuan memiliki efek menahan terhadap seni iblis semacam ini, Sangguan Lingyun adalah batas utama yang lebih tinggi darinya. Jika Ye Yuan ingin menang dengan mudah, tentu saja itu adalah sesuatu yang mustahil. Kekuatan telapak besar ini luar biasa, di dalamnya membawa ki optimis yang kental, itu sangat ganas. Ekspresi Ye Yuan sedikit menurun, pembantaian gerakan api langsung keluar, langsung menghilangkan sidik jari besar itu. Pergi ke neraka, Sangguan Lingyun melemparkan telapak demi telapak tangan. Bentrok 100 gerakan dengan Ye Yuan secara instan, kedua belah pihak sebenarnya keluar secara merata. Di sampingnya, Deng Seng bingung melihatnya, baru sekarang dia tahu betapa kuatnya Ye Yuan. Melawan Sangguan Lingyun dengan kekuatan batas utama yang lebih rendah dan tidak berada pada posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun, kekuatan tempur seperti itu terlalu keterlaluan. Melihat dari pertempuran kedua belah pihak, Ye Yuan sama sekali tidak tampak seperti seniman bela diri alam transformasi laut, dia sebenarnya mirip dengan ahli alam laut jiwa. Gerakan Ye Yuan begitu menakutkan, tetapi situasi di mana energi esensinya mengering sebenarnya tidak muncul sama sekali untuknya. Ini hanyalah sesuatu di luar pemahaman. Bagaimana mungkin energi esensi seorang ahli alam transformasi laut dapat mendukung teknik bela diri yang begitu kuat? Gerakan api pembantaian naga sejati, dengan pertarungan yang berlarut-larut, Ye Yuan berencana mengambil inisiatif untuk menang dan menjadi orang pertama yang menggunakan teknik pembunuhan tertentu. Berbeda dari penyelidikan terakhir kali ini, Ye Yuan mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Dia meningkatkan amplitudo gelombang naga ke level puncak peringkat bumi. Ini sudah menjadi batas yang bisa dicapai Ye Yuan dengan teknik pembantaian Flame Movement True Dragon ini. Langkah ini bergabung bersama dengan niat sejati yang membara dan kekuatan gelombang naga. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Myriad Rain Sword Blades. Roda bulan darah, Sangguan Lingyun juga tidak ceroboh, membalas serangan Ye Yuan dengan gerakannya. Langkah ini identik di permukaan seperti sebelumnya ketika kedua belah pihak merasa tidak enak, yang berbeda hanyalah bulan purnama yang putih bersih menjadi berwarna merah darah. Tapi ini jelas hanya perbedaan di permukaan,
kekuatan aura bulan darah jauh lebih kuat dibandingkan dengan Full Moon Slash. Sangguan Lingyun layak menjadi seniman bela diri jenius. Dia mengintegrasikan kekuatan optimis ke dalam teknik bela dirinya sendiri, menyebabkan teknik bela dirinya menjadi lebih kuat. Naga api dan bulan darah bertabrakan dengan intens, menyebabkan gempa yang sangat besar. Kedua orang ini menyerang terlalu tiba-tiba. Di sampingnya, Deng Seng langsung terkejut terbang keluar oleh serangan kali ini sama sekali tidak siap. Dia langsung memuntahkan seteguk darah di udara. Pertarungan dua orang itu sangat menakutkan. Deng Seng adalah ahli laut jiwa tingkat ke-9. Di ranah kultivasi, dia bahkan lebih tinggi dari Sangguan Lingyun. Dia sebenarnya bahkan tidak bisa menahan gempa susulan dari pertempuran mereka. Jika ini adalah pertempuran frontal, dia pasti sudah mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Setelah satu serangan, Ye Yuan dan Sangguan Lingyun masing-masing meledak terbang keluar. Sangguan Lingyun meletakkan telapak tangannya di belakangnya, ekspresinya pucat saat dia menatap Ye Yuan. Bentrokan kali ini terlihat berimbang, namun sebenarnya ia masih kalah setengah langkah. Telapak tangan Ye Yuan ini sangat aneh. Itu benar-benar membawa getaran yang sangat kuat, mengejutkan sampai telapak tangannya kesemutan. Sangguan Lingyun memiliki keengganan yang kuat di dalam hatinya. Dia sudah mendapatkan peningkatan yang luar biasa, dan dia sebenarnya masih bukan tandingan Ye Yuan. Mungkinkah tidak ada cara untuk mengungguli orang ini? Ye Yuan memandang Sangguan Lingyun dan berkata dengan dingin, "Kamu memang sangat kuat. Kamu bahkan lebih kuat dari Zhao Chenggan. Jika Anda tidak menempuh jalan yang jahat, Anda akan memiliki peluang tinggi untuk naik ke alam ilahi. Bertobatlah, dan keselamatan sudah dekat. Kamu masih bisa melakukannya jika kamu berhenti sekarang. Sudah terlambat. Selain itu, saya tidak merasa ada yang salah dengan saya melakukan ini. Saya tidak perlu Anda berkhotbah," Sangguan Lingyun berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Kalau begitu tidak ada pilihan, bidak bejat, siapapun berhak menghukum mereka." Seperti yang dia katakan, Ye Yuan memadatkan energi esensi dan bersiap untuk mengeksekusi pembantaian Flame Movement True Dragon sekali lagi. Trio Cusi berada di garis depan, mirip dengan pisau tajam yang ditusukkan ke pasukan besar dunia Gale Ganas, menyapu semua perlawanan di sepanjang jalan. Meskipun seniman bela diri dunia Gale Ganas di sekitarnya banyak, tidak ada yang bisa bertahan dalam satu pertukaran di tangan mereka bertiga. Meskipun yang lain tidak sekuat trio Cusi, melalui pelatihan formasi 3 cabang Asura, kekuatan tempur mereka juga meningkat luar biasa. Kecuali jika mereka bertemu dengan seniman bela diri yang bidang kultivasinya jauh lebih tinggi dari mereka. Jika tidak, mereka juga menghancurkan semua perlawanan dan maju dengan kemenangan. Hari hampir pecah, selama berjam-jam pembunuhan, trio Cusi tiba-tiba menemukan bahwa mereka dapat keluar dari pengepungan tidak jauh di depan. Penemuan ini membuat mereka sangat bersemangat. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah pelatihan anak nakal itu, kekuatan mereka akan benar-benar tangguh sedemikian rupa. Sebelumnya, seniman bela diri laut jiwa tingkat ke-7 bertarung dengan mereka. Satu langkah ceroboh dan dia benar-benar terbelah. Inilah yang dia tidak berani pikirkan sama sekali di masa lalu. "Kakak beradik, ikuti saya dan maju ke depan. Kami akan segera berhasil menerobos," teriak Cusi di atas suaranya. Bab 610, setelah Cusi menikam seorang seniman bela diri dunia Gale Ganas di depannya, tiba-tiba ada kecemerlangan di depan matanya. Cusi tahu bahwa dia akhirnya keluar dari pengepungan. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan perubahan emosi. Saat itu ketika dia terjebak di Crimson Light City, dia berpikir tentang aliansi yang mengirimkan pasukan besar untuk menyelamatkan, dan juga berpikir untuk dibantai oleh dunia Gale Ganas. Tetapi dia bahkan tidak berani berpikir bahwa dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengukir jalan berdarah. Tapi sekarang, dia benar-benar melakukannya, mengingat bocah itu yang dimaki berkali-kali olehnya secara terbuka dan rahasia. Rasa terima kasih yang kental bergema di hatinya saat ini. Tapi ini belum berakhir. Dia tidak punya banyak waktu untuk pergi dan diliputi oleh emosi. Itu adalah hak istimewa seorang pemenang. Dan sekarang, mereka masih sangat jauh dari kemenangan. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh di luar, tetapi itu tidak berarti bahwa yang lain juga memiliki kekuatan untuk membantai. Pertempuran di sepanjang jalan, masih belum diketahui berapa banyak rekan yang tewas. Jika menurut kepribadian Cusi di masa lalu, dia pasti akan melarikan diri bahkan tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan apa yang Ye Yuan katakan, jauh ke utara, dan sama sekali tidak berbalik. Tetapi pada saat ini, Cusi menoleh ke belakang atas perintah kekuatan gaib dan bertanya kepada Zhu Changzi dan Qianxi, "Saudaraku, masih punya kekuatan?" Dari memasuki formasi 3 cabang Asura sampai sekarang, itu hanyalah 10 hari yang singkat. Namun, waktu 10 hari ini berubah terlalu banyak. Meskipun Cusi, Zhu Changzi, dan Qianxi, ketiga orang itu masih bertengkar,
pemahaman diam-diam mereka satu sama lain bahkan tidak membutuhkan mata untuk berkomunikasi. Hehe, kakak, aku belum membunuh sepenuh hati, Zhu Changzi mencibir. Kita bantai kembali, kata Qianxi. Cusi tertawa terbahak-bahak dan berteriak, saudara-saudara yang menyerang, ayo bunuh kembali, saudara-saudara yang masih hidup, kita harus membawa mereka keluar tanpa melewatkan satu pun. Ya, ayo bunuh kembali, secara tidak langsung, trio Cusi sudah menjadi pemimpin seniman bela diri ini. Untuk bisa keluar dari Asura Three-Pronged Formation, kelompok yang tersisa ini semuanya tidak lemah. Dan trio Cusi bahkan yang luar biasa di antara ini. Terhadap kelompok 3 orang mereka, yang lain merasakan identitas dan rasa memiliki yang lebih besar. Suhu saat ini berhadapan dengan Komandan Laut Jiwa tingkat ke-9. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya di dalam. Dalam kesannya, para kultivator keliling ini semuanya adalah orang-orang yang egois, keras kepala, dan sulit diatur. Hari ini, mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Itu benar-benar membuat orang terkejut. Gagasan Suhu tidak sebanyak itu. Satu yang bisa melarikan diri adalah satu. Trio Cusi jelas sudah keluar dan sebenarnya masih berpikir untuk kembali untuk menyelamatkan yang lain. Perilaku seperti itu terlalu tidak bisa dimengerti. Tapi bagaimanapun juga, tindakan Cusi masih sangat mengurangi tekanan di pundaknya. Pembantaian Flame Movement True Dragon dari Ye Yuan bergemuruh, tapi Sangguan Lingyun tidak menerima gerakan itu sama sekali. Naga merah kolosal yang terwujud mengejar Sangguan Lingyun dan akhirnya menghabiskan energi esensinya, menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah situasi di mana kekuatan kedua belah pihak hampir sama, sebenarnya sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Bagaimana mungkin Ye Yuan belum tahu bahwa Sangguan Lingyun hanya mengulur waktu? Mengapa dia menunda waktu? Ye Yuan tidak perlu menebak sama sekali. Pembangkit tenaga alam pelintas ilahi akan segera tiba. Mengetahui niat ini, Ye Yuan segera berhenti menyerang dan menatap Sangguan Lingyun dengan mata menyipit. Huhu, kenapa kamu berhenti? Gerakanmu ini sangat aneh. Ini benar-benar membawa getaran kekerasan. Dengan kekuatanku saat ini, aku sebenarnya tidak bisa menahannya, kata Sangguan Lingyun. Berhentilah berakting, ingin mengulur waktu bukan? Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika ya? Tidak memberi saya kesempatan, saya akui bahwa saya bukan pasangan tempurmu. Tetapi bagi Anda yang ingin membunuh saya, itu mungkin juga bukan sesuatu yang mudah, bukan? Ye Yuan tidak berbicara, dia terdiam. Sangguan Lingyun tahu bahwa Ye Yuan sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Dia melipat tangannya dan menatap Ye Yuan dengan tenang dan juga tidak terburu-buru. Skema apapun terlalu lemah untuk berdiri di depan kekuatan absolut. Selama dia bisa menyeret sampai Sangguan Yunrong tiba, Ye Yuan pasti sudah mati. Jika yang lain lari, maka mereka lari, mereka sama sekali tidak berpengaruh pada situasi keseluruhan. Tapi kali ini, Ye Yuan harus mati. Ini adalah pendapat Sangguan Lingyun, potensi Ye Yuan terlalu menakutkan. Tidak perlu menunggu sampai masa depan, dia sudah menjadi lawan yang menakutkan bagi dunia Gale ganas sekarang. Awalnya, seniman bela diri Endless World yang terperangkap di kota sudah pasti akan mati. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya datang selama 10 hari dan membuat kekuatan orang-orang ini naik ke tingkat yang menakutkan, dengan paksa mengukir jalan berdarah. Kekuatan Ye Yuan sendiri sudah cukup menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bisa membuat semua seniman bela diri Endless World menjadi kuat. Seperti ini, keunggulan dunia Gale ganas akan menjadi tidak ada. Lawan seperti itu, mereka harus memberantasnya dengan segala cara. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya sedikit. Matanya memancarkan sinar kecemerlangan. Sangguan Lingyun tahu bahwa Ye Yuan pasti sudah punya rencana. Huhu, memikirkan tindakan balasan, percuma saja, saya hanya harus mengatasi peristiwa yang berubah-ubah dengan tetap berpegang pada kebijakan mendasar, kamu tidak bisa lari, kata Sangguan Lingyun penuh percaya diri. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, begitukah, aku akan datang dan menjagamu lagi nanti. Saat dia berkata, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke medan perang. Bila pedang hujan segudang, di medan perang dengan ribuan tentara dan kuda, serangan ini terjadi terlalu tidak terduga. Seniman bela diri dunia Gale ganas itu lengah dan segera menderita banyak korban. Dalam sekejap mata, mayat memenuhi tanah. Ye Yuan bukanlah orang yang haus darah, tapi pada tahap ini, dia hanya bisa menghentikan pembunuhan dengan membunuh. Sangguan Lingyun mengikuti dari belakang, tapi melihat pemandangan ini, ekspresinya bahkan tidak berubah. Ini adalah tindakan balasan yang kamu buat, ingin menggunakan gerakan ini untuk memaksaku menyerah ya? Huhu, kamu terlalu memikirkannya. Apa yang diserap oleh Floating Light Blood Shadow Array bukan hanya optimis ki seniman bela diri Endless World Anda, itu juga menyerap ki optimis seniman bela diri Floating Light Blood Shadow Array kami juga. Semakin banyak kamu membunuh,
semakin meriah labu pemurnian darah menyerap. Sangguan Lingyun berkata dengan darah dingin. Terhadap kata-kata Sangguan Lingyun, seolah-olah Ye Yuan tidak mendengarnya. Tausat Flowing Petals melonjak seketika dan mulai menyebar di medan perang. Area yang dilewati Ye Yuan, para seniman bela diri dunia Gale ganas itu semuanya runtuh dengan lemas satu persatu. Ketika Sangguan Lingyun melihat adegan ini, dia masih bergeming. Dia terus mengikuti tidak jauh dari Ye Yuan. Setiap tempat yang Ye Yuan kunjungi, seniman bela diri kota Crimson Light di sana langsung merasa lega. Tindakannya ini sebenarnya untuk membiarkan seniman bela diri Crimson Light City lainnya keluar dari pengepungan secepat mungkin. Tak lama kemudian, Ye Yuan benar-benar bertemu dengan trio Cusi yang membunuh dalam perjalanan pulang. Ketika Cusi melihat Ye Yuan, dia sangat gembira. "Tuan Ye, Anda akhirnya mengambil tindakan. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu dan sudah membantai jalan keluar. Saat ini, saya kembali untuk memberikan dorongan ke belakang." "Cih, membuatnya tampak seperti kamu melakukannya sendiri," Zhu Changzi berkata dengan nada menghina. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Cusi, dia juga terkejut. Pemikirannya sama dengan Suhu, dia juga berpikir bahwa orang-orang ini akan melarikan diri demi hidup mereka dengan egois. Siapa yang tahu bahwa perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi pada trio Cusi, menghadapi pukulan tak terduga. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hampir sampai, Anda membawa yang lain dan pergi. Saya akan menutupi pelarian Anda." Cusi sudah lama menyadari kekuatan Ye Yuan, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan sangat cepat membawa yang lain untuk melepaskan diri dari pengepungan dan berangkat ke utara. Para seniman bela diri dunia Gale ganas itu masih akan mengejar, tapi Ye Yuan turun dari langit dan menghalangi di depan mereka. Mereka yang melewati garis ini akan dibunuh tanpa belas kasihan. Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a